البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan fikihnya. Berarti masuk ke 41 dalam artian ini adalah fasal yang kelima, sifatus sholah, tata cara sholat. Langsung masuk ke 42. Baik. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, ad-darsul awal, pelajaran pertama, istiqbalul qiblah, menghadap ke kiblat. As-soal kaifa tusolli, bagaimana Anda sholat? Al-jawab atawajjahu ilal qiblah, saya menghadap ke arah kiblat. Dalilnya ma'ruf ya, siapa yang ingat dalilnya? Harus menghadap ke Ka'bah. Dalil ya, mari. Ayo betul, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Baik. Kemudian dikatakan di sini summa arfa'u yadayya ila hadbil mankibain. Kemudian saya mengangkat kedua tangan saya menuju ke yang sejajar, yaitu sejajar dengan mangkibain, dua pundak. Ini salah satu cara. Ini yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Boleh pakai cara yang lain, yaitu mencapai ke telinga berdasarkan hadis yang lain, tak masalah. Ini salah satu caranya, yaitu sampai ke dada. Baik. Jangan malas-malas cuma angkat sampai ke pusat tangannya. Oh, bukan ke pusat, tapi ke sejajar pundak bahu itu atau kedua telinga. Wa aqul, dan saya mengatakan Allahu Akbar. Hadisnya sama ya, hadis Ibni Umar, dan juga datang dari hadis Abi Hurairah, dan banyak sekali tentang masalah takbir ini. Ya. Hadis Ibni Umar. Bukan untuk azan. Ini untuk apa? Untuk sholatnya. Seandainya beliau ngasih catatan kaki kecil-kecil, ini hadis ini, biar lebih bagus. Baik. Wa hadza yusamma takbiratul ihram. Ini dipanggil dengan takbiratul ihram. Kenapa dipanggil takbir? Ya karena mengucapkan Allahu Akbar. Kenapa dipanggil ihram? Karena dengan takbir tadi diharamkanlah untuk dia berbagai perkara yang semula halal. Kalau sudah takbir berarti boleh nggak makan lollipop, boleh tak? Tak boleh. Sholat ya sholat, bukan malah sibuk menjilat iyo-iyo ke atau es krim lainnya atau apa. Baik. Ini yang dipanggil ihram, takbiratul ihram, yaitu mengharamkan perkara-perkara yang biasanya halal di luar sholat. Yang lain mengatakan apa? Takbiratul istiftah, takbir sebagai pembuka sholat. Tak masalah, sama saja itu intinya. Kemudian masuk ke sebentar, untuk takbirnya ini dia adalah rukun, salah satu rukun sholat. Kalau tidak takbir maka sholatnya tidak sah. Adapun masalah mengangkat tangan, terjadi perselisihan di kalangan ulama, tapi jumhur ulama mengatakan mustahab, seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Fathul Bari, yaitu mengangkat tangannya mustahab. Tetapi untuk mengatakan Allahu Akbar ini wajib, bahkan ini rukun sholat, takbiratul ihramnya itu. Takbir yang pertama itu. Baik. Sekarang kita masuk ke 43. Ad-darsus tsani, pelajaran yang kedua. Oh, gimana kalau dia bukan mengucapkan Allahu Akbar tapi menggunakan bahasa Melayu ke Indonesia, Allah Maha Besar, boleh tak?
atau pakai bahasa Inggris the great apalah misalkan nggak tahu. Allah is the great mighty. Boleh tak? Tak boleh. Harus dengan bahasa Arab. Adapun kalau Abu Hanifah membolehkan dengan apa selain bahasa Arab, tapi ini tidak betul. Dan juga dia membolehkan menggunakan apa Allahu Akbar ditukar jadi Subhanallah atau mungkin apa Alhamdulillah, dia membolehkan. Tapi dengan dalil apa dia membolehkan? Sementara Nabi sudah mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku ini salat. Dan juga di dalam hadis 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 siapa ya? Al-Musi' Salatah itu hadis siapa? Hadis Abi Sa'id Al-Khudri ya, orang yang sholatnya buruk itu. Rasulullah menyuruh untuk takbir. Takbir mengatakan Allahu Akbar, bukan tasbih, bukan tahmid, bukan bahkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nanti makmumnya bingung, siapa yang mati? Takbir Allahu Akbar. Sekarang ada susani doa ul istiftah. Pelajaran kedua yaitu doa istiftah. As-soal, pertanyaannya, madza taqulu ba'da takbiratil ihram? Apa yang Anda katakan setelah takbiratul ihram? Al-jawab, aqra'u doa al-istiftah. Saya membaca doa istiftah. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ara'aita sukutaka baina takbiri wal qiraah? Madza taqul? Wahai Rasulullah, kabarkan kepada saya tentang diamnya Anda di antara takbir dengan qiraah. Apa yang Anda ucapkan? Nah, kemudian Nabi mengajarkan salah satu doa istiftah. Baik. Dikatakan istiftah karena apa? Dia adalah pembuka sholat setelah takbir. Baik. Ya, seandainya beliau kasih catatan kaki biar kita senang masing-masing penjelasan ini ada isyarat, oh ini dalil ini ya. Bukhari Muslim. Baik. Apa hukumnya? Semuanya sepakat hukumnya adalah mustahab, tidak wajib. Makanya setelah Allahu Akbar langsung membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh, tidak mengapa. Tapi tentunya rugi kalau tidak membaca doa istiftah, rugi dari sejumlah pahala istilahnya. Karena apa? Di hadis cuma anak tak periksa ya. Tapi ma'ruf hadisnya di dalam riwayat Imam Muslim itu ada salah seorang sahabat yang tertinggal. Tapi kemudian dia sempat masuk ke dalam sholat, Nabi masih berdiri. Dia takbir, kemudian mengatakan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya. Nah, maka apa? Maka setelah selesai salam, kemudian Nabi menanyakan siapa yang mengucapkan begini-begini, kemudian menyebutkan pahalanya. Kalau tak salah, Nabi mengatakan aku melihat 30 malaikat bersegera untuk mencatat doa dia itu. Menunjukkan pentingnya doa istiftah. Pahalanya besar sekali. Baik, sekarang as-soal ma huwa doaul istiftah? Apa doa istiftah? Al-jawab Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Untuk yang Anda sebutkan tadi memang lafadznya sama, tapi yang disebutkan pahalanya yang di riwayat Muslim Anda lupa itunya ya, nama sahabatnya yang tertinggal. Tapi untuk yang secara umum doa istiftah yang ini adalah hadis Jubair bin Mut'im, Allahu Akbar kabira, yang tidak disebutkan masalah pahalanya itu. Di antara doa istiftah yang paling pendek ini Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Ini Allahu Akbar ma'ruf, Allah Maha Besar. Jadi mungkin orang yang tidak paham menyangka, kenapa takbir 2 kali? Takbir pertama niatnya takbiratul ihram. Nah, takbir kedua ada zikirnya ini, Allahu Akbar kabira. Kabira ini sebagai apa? Sebagai hal dalam keadaan dia memang paling besar. Walhamdulillahi katsira. Segala pujian hanya milik Allah, pujian yang banyak. Wa subhanallah. Ini mansub sebagai apa? Maf'ul mutlak. Asalnya
wa usabbihu subhanallah. Saya benar-benar mentasbihkan Allah, mengakui kesucian Dia. Bukratan wa asila, di waktu pagi dan petang. Hadis ini, hadis Jubair bin Mut'im, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Hadisnya sahih. Ada doa istiftah yang lain? Siapa yang memakai doa istiftah yang lain? Misalkan apa ya? Ayo, betul. Nah, itu yang hadis Abi Bakar, hadis Abi Hurairah inda Bukhari Muslim. Iya, Allahumma ba'id baini. Ini doa penting sekali untuk apa? Penghapusan dosa-dosa dan sebagainya. Ada lagi doa yang lain. Banyak contoh-contoh doa istiftah. Sekarang kita masuk ke muka surat 44. Sudah hafal belum doa istiftah? Yang Allahumma terlalu panjang. Yang pendek. Allah yang biasa atau Abi baca itu Allahu Akbar kabira. Masuk? Wah, tayyib jayid jadi hafal. Iya, Pak Abi suka ngasih contoh yang itu. Tayyib. Sekarang masuk ke 44, Ad-Darsus Salis, pelajaran yang ketiga. Iya. Tadi tanya? Oh, bukan. Tayyib. Qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah. As-su'al, madza taqra'u ba'da du'ail istiftah? Apa yang engkau baca setelah doa istiftah? Al-jawab, aqra'u surat Al-Fatihah. Saya membaca surat Al-Fatihah. Fala tasihhu as-shalah, maka salat itu tidak sah illa biqiraatil Fatihah, kecuali dengan membaca Al-Fatihah. Summa aqra'u ma tayassara minal Qur'an. Kemudian saya membaca apa yang mudah dari Al-Qur'an. Baik. Membaca a'udzubillah ini mustahab. Membaca bismillah ini juga khilaf sih di kalangan ulama apakah mustahab ataukah wajib, tapi yang betul adalah mustahab. Baik. Karena apa? Semua hadis-hadis yang menyatakan bahwasanya bismillah ini bagian dari Al-Fatihah semuanya dhaif, tak ada yang sahih yang menyatakan seperti itu. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Lafadznya ada beberapa perbedaan, tapi untuk yang lafadz Muslim mengatakan saya sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian bersama Abu Bakar, kemudian bersama Umar, kemudian bersama Ali, kemudian tidak pernah aku mendengar mereka mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dalam riwayat yang lain, maka mereka memulainya dengan Alhamdulillahirabbil alamin, menunjukkan membaca Bismillahnya itu perlahan-lahan. Baik. Dan juga yang menguatkan ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Tatkala Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, apa itu? Man shalla wa lam yaqra bi Fatihatil kitab fa sholatuhu khidaj. Barang siapa salat kemudian apa? Dia tidak membaca Fatihatul kitab, maka salatnya itu terpotong. Kemudian ada salah seorang tabi'in menanyakan, wahai Abu Hurairah, kami ini ada di belakang imam, yaitu bagaimana kami membaca? Sementara apa? Ma'ruf, kalau imam membaca kita disuruh untuk diam. Maka beliau mengatakan iqra' bi nafsik, bacalah dengan dirimu sendiri, yaitu membaca perlahan-lahan. Kemudian beliau mengatakan fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jalla, inni qasamtu sholata baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Sesungguhnya aku membagi salat antara aku dengan hambaku menjadi dua, dan hambaku akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Idza qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin hamidani abdi. Jika hambaku mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, maka aku akan menjawab hamidani abdi, hambaku memujiku. Menunjukkan mulainya Al-Fatihah adalah dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Idza qala abdi ar-rahmanir rahim qultu asna alayya abdi. Jika hambaku mengatakan
Ar-Rahmanir Rahim, segala berarti yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka Allah menjawab, asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Idza qala abdi maliki yaumiddin, maka Allah menjawab apa? Majjadani abdi, hambaku mengagungkan aku. Jika hambaku mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah Ta'ala menjawab, hadza baini wa baina abdi wali abdi ma sa'al. Ini antara aku dengan hambaku, dan hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta. Kemudian jika hambaku mengatakan ihdinas siratal mustaqim sampai akhir, Allah mengatakan hadza li abdi wali abdi ma sa'al. Ini semua untuk hambaku, dan hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta. Menunjukkan bahwasanya memang apa? Bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah, tapi dia adalah ayat yang berdiri sendiri sebagai pemisah di antara surat-surat yang ada. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud, demikian pula Al-Hakim dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, sanadnya sahih, mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam lam ya'rif faslan baina suratain hatta unzilat alaihi bismillahirrahmanirrahim. Dahulunya Nabi tidak mengetahui pemisah antara dua surat sehingga diturunkan pada beliau bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini adalah bagian dari Quran, tetapi dia adalah apa? Bukan awal, istilahnya apa ya? Yaitu sebagai pembuka untuk setiap surat. Pembuka bukan bagian dari surat, tapi untuk apa? Memulai setiap surat. Ya. Ada perbedaan antara kalimat alhamd dengan as-sana. Taib. Yang rajih adalah as-sana sesuai namanya, yaitu tikrarul mahamid, pengulangan pujian. Makanya tatkala si hamba mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, Allah mengatakan hamidani abdi, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, ini hakikatnya pujian juga. Maka Allah mengatakan asna alayya abdi, hambaku mengulang pujian untukku. Cuma untuk bahasa kita dipanggil apa? Sanjungan ya. Sebenarnya dia adalah sana, adalah sesuai namanya as-sani, yaitu tikrarul mahamid, pengulangan pujian. Taib. Adapun kalau antara hamad dengan madah, kalau madah ini adalah yaitu apa? Dzikrul mahasin, yaitu penyebutan kebaikan min ghairi makrunatin bil mahabbah, tanpa digandengkan dengan rasa cinta, wa ta'zim, dan pengagungan. Adapun kalau hamad ini yang dzikrul mahasin ma'a al mahabbati wa ta'zim, menyebutkan kebaikan disertai dengan rasa cinta dan pengagungan. Adapun sana dia adalah tikrarul mahamid, pengulangan pujian. Baik. Ada riwayat tambahan, yaitu hadis Abi Hurairah, ada tambahan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Allah menjawab begini-begini, tapi di dalam sanadnya ada rawi dari kalangan Syiah Rafidhah, dia kadzab. Cuma ana lupa namanya. Intinya wajib memang membaca Al-Fatihah, bahkan ini adalah rukun menurut jumhur. Kalau orang pengikut Abu Hanifah mengatakan Al-Fatihah tidak wajib. Tapi apa? Baca surat apa yang mudah katanya. Al-Fatihah pun mudah sebenarnya, insya Allah. Ya. Kalau Maliki Yaumiddin, majjadani abdi, hambaku mengagungkan aku. Majjadani, tamjid. Ini menunjukkan memang betul-betul sholat ini adalah hubungan antara hamba dengan Rabb-nya. Kita tengah munajat, tengah apa? Bisik-bisik dengan Allah Ta'ala, dan Allah betul-betul menjawab. Ya. Iyyaka na'budu ini haknya Allah, wa iyyaka nasta'in haknya hamba. Makanya Allah mengatakan hadza baini wa baina abdi. Ini antara aku dengan hambaku. Sibuk apa ini? Duduk yang baik, perhatikan apa yang harus ditulis. Kalau mau digambar ya diwarnai ini, bagian yang diwarnai. Wali abdi masa'al, dan hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta. Para ulama mengatakan berarti yang rajih pertengahan Al-Fatihah adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang awal-awal semua milik Allah sampai ke iyyaka na'budu. Iyyaka nasta'in sampai akhir itu milik hamba. Berarti apa? Alhamdulillah ini sebenarnya ayat pertama kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ar-Rahmanir Rahim ini ayat kedua. Maliki Yaumiddin ini adalah ayat ketiga. Ini tiga yang pertama betul-betul
milik Allah. Allah yang membagi kan, terserah Allah aja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini memang pertengahan betul-betul. Setengahnya milik Allah, setengahnya milik hamba. Ini nomor 4. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Ini yang kelima. Kemudian siratal ladzina an'amta alaihim, inilah yang keenam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ini yang ketujuh. Memang pemisahannya terjadi khilaf di kalangan ulama memisahkan masing-masing ayat. Makanya memang bilangan ayat dalam Quran ini diperselisihkan. Walaupun jelas semuanya insya Allah sama, tapi angka pemisahannya yang diperselisihkan. Tapi semuanya sepakat, minimalnya adalah 6.000 ayat. Baik. Minimalnya. Yang paling banyak biasanya berapa? 6.666. Yang paling banyak disebut-sebut, dikatakan. Tapi khilaf memang sejak dulu. Baik. Kemudian membaca, yaitu setelah waladhdallin tentunya apa? Disunahkan membaca amin, ma'ruf. Kalau barang siapa takminnya bersamaan dengan takminnya malaikah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, dosanya yang lampau itu diampuni. Nah, hadisnya sahih, cuma anak yang tidak sempat menghafal itunya, nama-nama apa namanya sahabat dan sebagainya. Dan siapa yang dengki ketika kita mengatakan amin? Siapa yang dengki? Siapa yang dengki? Dengki dengan ucapan amin, ya? Ahlul kitab yang mana? Satu lagi temannya Nasara itu siapa? Bukan teman sih ya. Tayyib Yahudi. Ma hasadatkumul yahud, ma hasadatkum ala at-taslim wa ta'min. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, orang Yahudi tidak mendengki kalian seperti kedengkian mereka terhadap syariat salam dan syariat ucapan amin. Karena mereka tidak memiliki itu. Masuklah Islam nanti jadi memiliki, tapi tak mau juga. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.